Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Nanda Wilujeng, NIM 202410103003 dari kelas Sistem Basis Data F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas where dan fungsi agregat. Yang pertama adalah where. Yang A, where kolom string dan numerik. Soal nomor 6, tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Di sini saya menggunakan syarat bintang from customer where lower country sama dengan Brazil. Jadi yang ditampilkan hanya country yang berasal dari Brazil saja. Kita jalankan. Nah, maka di sini tampilkan customer yang berasal dari Brazil saja. Kita lihat di sini, nah, country-nya hanya berasal dari Brazil. Selanjutnya, tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Di sini saya menggunakan select bintang from product per discontinue sama dengan 0. Kenapa di sini sama dengan 0? Karena kita akan menampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Jadi discontinue sama dengan 0. Kita jalankan. Ini beberapa produk yang tidak diproduksi lagi dengan discontinue-nya sama dengan 0. Selanjutnya, tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Ngarada. Di sini saya menggunakan select customer ID, company name, address, city, country as full address. From customer, where lower country tidak sama dengan Kanada. Jadi kita menampilkan country yang berasal dari luar Kanada. Jadi yang dari Kanada tidak ditampilkan. Kita jalankan. Customer yang ditampilkan namanya, kemudian country-nya yang berasal dari luar Kanada. Jadi di sini tidak ada yang berasal dari Kanada. Selanjutnya, yang B, will cut dan left. Tampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Kita menggunakan select bintang from supplier where lower company name like persen LTD persen. Persen ini digunakan untuk sebelah kiri dan sebelah kanannya yaitu bebas. Kita jalankan. Nah, jadi company name-nya yang ditampilkan company name yang mengandung kata LTD, 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 LTD. Selanjutnya, tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Kita menggunakan select bintang from employee where left first name, 1, kurang dari left last name, 1. Jadi di sini ada 1 dan di sini 1 ini menunjukkan karakter yang diminta yaitu berawal dari 1. Kita jalankan. Nah, di sini first name-nya kurang dari last name-nya. Selanjutnya, tampilkan supplier yang huruf depan company name dan contact name-nya sama. Kita menggunakan select bintang from supplier where left company, 1 sama dengan left contact name, 1. Sama seperti tadi, namun di sini kita menggunakan sama dengan karena yang diminta company name dan contact name-nya sama. Jadi kita menggunakan sama dengan. Kita jalankan. Nah, di sini hanya satu aja berarti yang sama, Mayumi, company name-nya dan kontak name-nya yang sama yaitu Mayumi dan Mayumi Ono. Selanjutnya C, where kolom bertipe tanggal. Tampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Kita menggunakan select bintang from employee where hereded lebih dari tanggal yang diminta. Kita jalankan. Nah, heredity yang di sini lebih dari tanggal yang diminta, yaitu 10 Desember 1992. Jadi di sini hanya berawal dari tanggal sekian.
Selanjutnya, tampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Kita menggunakan select bintang from order where extract day from exit date. Order date lebih dari 10 hari. Kita jalankan. Di sini tertera order date dan shipper date-nya yang lebih dari 10 hari. Selanjutnya, yang D yaitu OR. Tampilkan produk yang discontinue atau stoknya 0. Kita menggunakan select bintang from product where discontinue sama dengan 0 or unnamed stoknya sama dengan 0. Kita jalankan. Nah, di sini sudah ditampilkan. Discontinue sama dengan 0. Di sini juga. Nah, di sini ada discontinue sama dengan 1. Kenapa 1 ini dicetak? Karena on stoknya di sini berupa 0. Jadi maka produk ini juga ikut dicetak sebagai discontinue-nya atau stoknya sama dengan 0. Selanjutnya, tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau stoknya lebih dari 100. Kita menggunakan select bintang from product where reorder level lebih dari 10 or unnamed stock kurang dari 10 or unnamed stock lebih dari 100. Kita jalankan. Kita jalankan. Di sini ditampilkan unit stoknya lebih dari 100 dan reorder levelnya kurang dari 10. Selanjutnya, tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau usianya lebih dari 60 tahun. Di sini saya menggunakan first name, last name as nama, extract year from EGNO, hair date as masa kerja, extract year from EGNO, birthday as usia, from employees, where extract year from EGNO, hair date lebih dari 35, or extract year from EGNO, birthday lebih dari 60. Kita jalankan. Nah, di sini editnya masa kerjanya lebih dari 35 dan usianya lebih dari 60. Selanjutnya, tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Gunakan in. Di sini saya menggunakan select bintang from employees where lower city in London, Seattle, dan Tacoma. Kita jalankan. Nah, di sini ditampilkan country-nya. Di sini tampilkan city-nya berasal dari Seattle, London, dan Tacoma saja. Yang lain dari itu tidak ditampilkan. Selanjutnya yaitu N. Ditampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Kita menggunakan sel bintang from order where over date lebih dari tanggal yang diminta and extract day from exit date order lebih dari kurang dari sama dengan 20. Kita jalankan. Kita lihat order day-nya lebih dari tanggal yang diminta ini, yaitu 25 Desember 1996. Selanjutnya, tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Kita menggunakan sel bintang from product where discontinue sama dengan 0 dan unnamed stock sama dengan 0. Kita jalankan. Di sini ditampilkan discontinue-nya sama dengan 0 semua dan unnamed stock
produknya lebih dari 0. Jadi di sini tidak ada yang sama dengan 0. Selanjutnya, tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Kita menggunakan sel bintang from product, where product persen 2 sama dengan 0, and unit price lebih dari 5. Kita jalankan. Nah, ID produknya semua yang diminta adalah genap dan harganya di atas dari $5. Selanjutnya, tampilkan produk yang harganya $5-10. Gunakan between. Di sini menggunakan sel bintang from product where unit price between 5 and 10. Jadi harganya di antara 5 dan 10. Kita jalankan. Nah, jadi di sini unit price-nya ditampilkan di antara harga 5 sampai harga 10. Selanjutnya, gabungan and or. Tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20-30 hari setelah pemesanan. Kita menggunakan sel bintang from order, where offer date lebih dari tanggal yang diminta, and extra day from exceed date order date between 20 and 30. Jadi, order yang terjadi pada tanggal sekian yang harus dikapalkan antara tanggal 20 sampai tanggal 30. Kita jalankan. Nah, jadi order date-nya ditampilkan di antara 20 sampai 30 hari setelah pemesanan dari tanggal yang telah diminta. Selanjutnya, tampilkan order yang harus dikirim ke Brasil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Kita menggunakan sel bintang from order, where lower ship country sama dengan Brazil, or lower ship country sama dengan Italy, and ship date between tanggal 25 Desember 1996 dan tanggal 25 Desember 1997. Kita tampilkan. Nah, jadi yang ditampilkan dari tanggal sekian, 25 Desember 1996 sampai tanggal 25 Desember 1997. Lain dari itu, tidak ditampilkan. Selanjutnya, tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Kita menggunakan sel bintang from employees where lower city sama dengan Seattle or lower city New York, and extract year from Igno birthday between 50 and 60. Kita jalankan. Nah, di sini city yang ditampilkan hanya berasal dari Seattle. Selanjutnya yaitu fungsi agregat. Yang A adalah count. Count ini artinya untuk menghitung jumlah data yang ada. Soal yang pertama, tampilkan banyaknya customer yang pernah dilayani oleh employee Janet Leveling. Jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali, cukup dihitung satu customer. Di sini saya menggunakan select count diskin customer ID from order, where employee ID sama dengan select employee ID from employee where first name Janet and last name-nya Leveling. Kita jalankan. Nah, di sini hasilnya adalah 63.
Selanjutnya, tampilkan banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Germany atau French. Select count, di sini saya menggunakan select count order ID from order, where shipnya sama dengan select shipper ID from shipper, where company name, Federal Shipping, and ship country in Germany dan France. Kita jalankan. Nah, maka hasilnya adalah 49. Selanjutnya, yang B adalah min dan max. Tampilkan selisih harga barang termahal dan barang termurah dari produk-produk yang disuplai oleh Exotic Liquid. Di sini saya menggunakan syarat max unit price, min unit price selisih from product, where supplier sama dengan supplier ID from supplier, where company name Exotic Liquid. Kita jalankan. Nah, maka selisih yang ditampilkan adalah 9. Selanjutnya adalah tampilkan rata-rata antara produk termahal dan harga produk termurah yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express. Kita tunjukkan dulu. Select max unit price as harga termahal, min unit price as harga termurah from order detail. Kita tampilkan dulu harga termahalnya dan harga termurahnya dari tabel order details. Nah, di sini harga termahalnya yaitu ini, dan harga termurahnya adalah 2. Selanjutnya, select bintang from order details order, where unit price sama dengan select max unit price from order details, and order in select order ID from order when Sivia, select shipper ID from shipper, where company name-nya Speedy Express. Di sini kita menampilkan rata-rata dari harga termahal. Kita jalankan. Nah, di sini sudah ditampilkan harga termahalnya, yaitu seperti ini. Kemudian untuk menampilkan harga termurahnya, kita ganti saja max menjadi min. Kita jalankan. Nah, maka hasilnya menjadi seperti ini. Selanjutnya, itu menampilkan rata-rata dari harga produk termahal dan produk termurah. Kita menggunakan syarat max unit price dikali min unit price garis miring 2 as rata-rata from order details. Kita jalankan. Maka rata-rata yang ditampilkan adalah 263,5. Selanjutnya, sum NAVJ. Tampilkan rata-rata harga barang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly Homestead. Kita menggunakan syarat APG Pay Unit Price from Order Join Order Details on Order ID sama dengan Order ID Join Customer C on Customer ID sama dengan O Customer ID Join Product Pay on P.Product ID sama dengan OD.Product ID join kategori CT on CT kategori sama dengan P.Kategori ID, di mana CT kategori name sama dengan Beverac and C.Company name sama dengan Grandma Kelly Homestead yang pernah dibeli Grandma Kelly Homestead. Kita jalankan. Ditampilkan berupa noji. Berarti barang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly Homestead tidak terdefinisi. Kemudian, tampilkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman dalam satuan hari semua pengiriman barang ke Brazil. Kita gunakan syarat APG extract month from ship date order date bin 30 plus extract day from ship date order date from order where ship country sama dengan Brazil. Kita jalankan. Nah, maka
rata-rata masa tunggunya yang ditampilkan seperti ini. Kemudian, tampilkan rata-rata dan standar defisiensi harga barang bertipe condiments. Kita gunakan sel apg p.unitprice, stdp.unitprice from product P join kategori C on P.kategori ID sama dengan C.kategori, where kategori name-nya condiments. Kita jalankan. Tampilannya jadi seperti ini, APG-nya dengan rata-rata seperti ini, dan standar defisiensinya seperti ini. Selanjutnya, select info. Buatlah query untuk memasukkan semua order yang ditangani oleh employee yang ada di employee UK ke tabel order UK. Tampilkan. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.